Assalamualaikum. Salam. Pada main HP. Pak. Kita mulai hari ini ya. 12 siapin. Semua siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini? Sehat semua enggak? Pak. Udah tahu belum materi kita apa hari ini? Genetika Pak ya? Ya benar, genetika. Kita absen dulu ya. Pak. Oke Pak. Raffi Indrawan Hadir Pak. hadir. Baka Komarullah Hadir. Mas Al Hadir Pak. hadir. Nikon Hadir Pak. hadir semua ya. Hadir Hadir, Pak. Pak. Pada yang nggak hadir? Hadir Itu semua. Pak ada satu. Siapa? Popo. Oh Popo. Dia main TikTok kayaknya. Iya. Sama Ragil Pak. Hadir. Ragil izin dia katanya mau ini Kurang. pen. Udah, kalian jangan ikutin dia orang dua ya. Oh iya. Pak. Oke Pak. Ya materi kita mulai ya. Ya Pak. Sebelumnya saya mau nanya nih, kenapa pada setiap anak-anak itu memiliki ciri yang berbeda-beda? Ada yang tahu nggak? Pak. Ya Aldi? Apa? Karena faktor DNA. Ya, karena faktor DNA. Ada lagi? Saya Pak, Ya Baka. karena jumlah kromosom pada setiap orang berbeda-beda Pak. Ya, benar. Karena jumlah kromosom pada setiap orang berbeda-beda. Ya. Ayo Pak. Ya Nigo, ada apa? Kromosom itu apa Pak? Kromosom itu struktur mirip benang di mana DNA dikemas rapat dalam nukleus. Jadi DNA digulung di sekitar protein yang disebut histon yang menyediakan hubungan struktural. Kromosom itu juga membantu memastikan bahwa DNA direplikasi dan didistribusikan secara tepat selama pembelahan sel, gitu ya. Fungsi-fungsi kromosom itu dia memegang kode genetik. Kode genetik itu memuat segala macam seperti golongan darah, terus sifat keturunan. Tapi banyak protein yang bertanggung jawab untuk membantu mengekspresikannya juga. Bentuk dan strukturnya yang rumit menentukan beberapa sering gen dapat diterjemahkan menjadi protein dan gen mana yang diterjemahkannya. Proses ini dikenal sebagai ekspresi gen dan bertanggung jawab untuk menciptakan organisme. Lalu ada identitas suatu organisme. Identitas suatu organisme itu jumlah kromosom pada setiap individu akan berbeda-beda. Jadi setiap orang itu memiliki jumlah kromosom yang berbeda-beda. Ada yang banyak, ada yang sedikit, tergantung dari orang tuanya. Sehingga jumlah kromosom ini dapat dijadikan acuan untuk menentukan identitas suatu spesies, atau dapat juga dijadikan sebagai acuan apabila terjadi abnormalitas jumlah kromosom sejenis. Dan kromosom itu yang sudah seperti tadi Bapak bilang, kromosom itu mengandung gen. Kromosom tersusun atas rantau DNA yang mengkode sifat tertentu pada tubuh organisme. Gen, ada yang tahu gen nggak? Tahu Ada Pak. yang tahu gen? Betul Pak. Apa itu bagian Pak? Gen itu adalah unit sifat tertentu yang diatur oleh urutan batas nitrogen pada rantai DNA. Gen itu juga terletak di dalam kromosom yang disebut dengan locus gen. Keturunan akan mendapat warisan dari induknya berupa sifat yang dimiliki induk. Itu juga terdapat dalam gen. Sifat suatu organisme diatur oleh gen yang terdapat di dalam kromosom. Jadi gen itu mengatur sifat suatu organisme. Maka kromosom merupakan unit atau agen pewarisan sifat dari induk ke anak. Kromosom juga terletak di dalam inti sel. Fungsi inti sel ialah mengatur seluruh aktivitas sel. Sebenarnya karena di dalam terdapat kromosom, sedangkan rantai DNA mengatur urutan basa detergen yang pada individu akan berbeda. Segala aktivitas di dalam tubuh akan diatur melalui protein yang disintesis berdasarkan cetakan rantai DNA. Dengan demikian, kromosom sebagai substansi materi genetik yang mengandung DNA itu turut mengatur kegiatan sel. Dan struktur-struktur sel kromosom juga itu terdiri dari adenin, timin, sitosin, dan guanin. Gak ada yang mau ditanya lagi?
Gak ada pak. Saya Pak, Oh iya Raffi. mau tanya tadi kan Bapak udah jelasin panjang lebar mengenai kromosom dan genik. Yang saya ingin tanyakan, untuk bentuk-bentuk kromosom itu ada apa aja Pak bagiannya Pak? Masih bingung Pak, belum Bapak jelaskan. Ya, untuk bentuk kromosom itu ada 4 ya. Yang pertama itu ada telosentrik. Telosentrik ini memiliki ciri-ciri yaitu memiliki lengan hanya satu, memiliki bentuk seperti batang dan letak stromernya berada di ujung. Yang kedua ada metasentrik. Metasentrik ini memiliki ciri-ciri yaitu mempunyai 2 lengan yang sama panjang dan letak stromer berada di tengah, memiliki bentuk seperti huruf V. Selanjutnya ada akrosentrik. Akrosentrik ini memiliki ciri-ciri yaitu mempunyai 2 lengan yang tidak sama. Letak sentromernya dekat ujung dan memiliki bentuk seperti huruf J. Lalu yang terakhir ada submetasentrik. Kedua lengan hampir sama panjang, letak stromer hampir di tengah, memiliki bentuk seperti huruf L. Sampai sini ada yang bisa nyebutin lagi nggak bentuk-bentuk kromosom itu tadi ada berapa macam dan apa aja? Ya Pak, Ya, maka ada 4 ya Pak. ya Ada telosentrik, metasentrik, akrosentrik, dan submetasentrik. ya benar. Yang ini pada nyimak kan? Ya Pak, ini saya menulis Pak. Nah, tubuh kromosom juga tersusun dari stromer A. Stromer A itu adalah protein yang terdapat pada kromosom yang berfungsi sebagai tempat pengikatan benang-benang. Lalu ada kinetoker, merupakan titik yang terdapat pada bagian stromer, tempat di mana akan mengikat stromernya. Lalu ada lengan, merupakan bagian kromosom yang terbentuk akibat letak stromernya. Yang ketiga ada selaput. Selaput itu adalah lapisan yang membungkus kromosom. Lalu ada chromenema. Chromenema adalah benang-benang DNA yang menyusun kromosom. Yang terakhir adalah telomer. Telomer itu adalah bagian ujung kromosom yang berfungsi sebagai titik acuan panjang ketika kromosom berduplikasi. Sampai sini ada yang mau ditanya lagi? Cukup pak. Ini cukup Pak. Cukup. Pada paham kan tadi ya materinya? Paham Pak. Paham Pak. Gak ada yang mau nanya lagi kan? Apa masih ada yang mau nanya? Cukup pak. Cukup, Cukup Pak. pak. Cukup. Jadi kalau cukup untuk kesimpulan pertemuan kita hari ini, bentar ya. Oh, kenapa setiap anak itu memiliki ciri yang berbeda-beda? Itu semua dipengaruhi oleh faktor kromosom. Faktor kromosom yang memuat DNA. Kromosom tadi adalah struktur mirip benang di mana DNA dikemas rapat di dalam nukleus. Lalu tubuh kromosom juga itu tersusun atas stromer, lengan, selaput, dan chromenema, lalu telomer. Lalu yang selanjutnya bentuk kromosom itu ada 4. Yang pertama adalah telosentrik, kedua metasentrik, ketiga akrosentrik, lalu yang terakhir adalah submetasentrik. Jadi pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai sini saja ya. Cukup pak. Oke, jangan lupa belajar untuk pertemuan besok kita langsung ujian nasional. Wow. Cepet banget Pak. Wow. Ada sekalian Pak. Ujian praktek aja belum. Jangan lupa belajar, jangan nyontek, karena Tuhan selalu melihat apa yang kita kerjakan. Baik, ketua kelas dicukupkan hari ini, tutup pertemuan hari ini. Ya pak. Semua siap. Beri salam. Assalamualaikum